kamu burn out di kamar atas keterlambatan proses kamu, atau kamu overthinking gak jelas sampai nangis-nangis, kenapa gak kamu manfaatkan momen ini untuk mengembangkan beberapa skill ini yang nantinya akan bisa menunjang progres kamu ke depannya, atau bahkan bisa mempercepat progres kamu. Atau mungkin bisa mengupgrade diri kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Karena daripada kita capek-capek galau dengan progres kita, atau mungkin kita disibukkan dengan melihat progres orang lain, lebih baik kita memanfaatkan waktu untuk mengupgrade diri kita sendiri dengan skill-skill yang memang dibutuhkan. So, nggak usah lama-lama daripada kamu bergalau-galau ria dengan merenungi kenapa ya progres aku kok lambat banget dan beda sama orang lain. Lebih baik manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memiliki skill-skill yang nantinya akan menunjang kamu di masa depan. So, welcome to yang harus ditingkatkan ketika kamu sedang ada di progres yang terlambat, atau mungkin kamu merasa progres kamu kurang cepat daripada progres orang-orang, adalah bagaimana cara untuk mengendalikan emosi kamu melalui kesabaran. Mungkin menurut kita sabar itu nggak penting ya, tapi ternyata kesabaran itu jika diolah menjadi skill yang baik itu bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita, dan itu akan sangat berpengaruh di masa depan. Karena skill kesabaran ini adalah kemampuan kita untuk tetap tenang dan sabar saat menghadapi tantangan atau ketidakpastian dalam proses kita yang kita rasa lambat. Kesabaran membantu kita untuk tetap fokus dan terus-menerus berusaha tanpa kehilangan motivasi. Kesabaran ini adalah skill yang memang harus terus-menerus kita hadapi. Bayangin, dalam usia kita hidup selama apapun, kita pasti akan menghadapi momen-momen yang menuntut kita untuk sabar. Dan ketika kita tidak bisa mengubah kesabaran itu menjadi skill kecerdasan emosional yang mumpuni, maka kita nggak akan siap untuk menghadapi tantangan apapun. Atau kita bisa jadi kehilangan motivasi, yang itu sangat berpengaruh ya untuk bagaimana keadaan kita di masa depan. So, ketika kamu merasa progres kamu mungkin lambat dan itu beda sama orang-orang yang cepat, lebih baik manfaatkan momen ini untuk meningkatkan kesabaran dan meningkatkan skill-skill yang akan aku sebutkan setelah ini. Yang kedua adalah skill kreativitas. Kreativitas ini adalah kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan atau zona nyaman kita dan menemukan solusi kreatif untuk mengatasi hambatan dalam proses kita yang kita rasa lambat. Kreativitas itu adalah penting banget di zaman sekarang, apalagi dengan sebuah peluang yang sudah ada ya di zaman sekarang itu. Contohnya adalah ruang digital. Dengan adanya inovasi ini, kita pasti membutuhkan ruang-ruang kreativitas yang lebih luas. Bedanya kayak zaman dulu yang mungkin lapangan kerjanya itu-itu aja, sehingga kreativitasnya itu juga terbatas. Coba lihat deh di zaman sekarang. Sekarang itu ada banyak sosial media, ada banyak AI, ada banyak smart tools yang bisa kita ubah untuk menjadi sesuatu yang mungkin lebih berbeda dari orang-orang. Asalkan kita mau lebih kreatif dan mau lebih berpikir. Jadi daripada kita bergalau-galau ria merenungi tentang kenapa proses orang lebih cepat daripada kita, lebih baik kita memikirkan solusi yang kreatif bagaimana caranya untuk meningkatkan efisiensi dari proses kita. Jadi kita bisa stop untuk berpikir atau overthinking dengan sesuatu yang sebenarnya kita itu juga nggak berhenti untuk berusaha. Lebih baik kita manfaatkan hal-hal lain secara kreatif. Meningkatkan kreativitas kita tentang ide-ide baru, atau mungkin bagaimana kita memanfaatkan platform-platform yang gratis ini, atau mungkin bagaimana kita bisa menemukan hal-hal baru yang bisa kita jadikan peluang dan kita manfaatkan. Apalagi kalau sampai kita hanya fokus melihat progres-progres orang yang mungkin di atas kita, tanpa kita memikirkan hal-hal lain, potensi, peluang yang sebenarnya itu selalu ada di sekitar kita, tapi kita tidak memilih untuk memperhatikannya. Next, lanjut ke skill yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi itu penting banget. Ketika kamu konsisten melakukan sesuatu, kita tidak tahu di kali keberapa ternyata hasil dari konsistensi kita itu berhasil. So, kalau mungkin kita lagi ada di zona yang mana kita mungkin sedang menunggu hasil, atau mungkin progres kita yang terlambat, lebih baik kita manfaatkan untuk mengkonsistensikan hal-hal yang kita minati. Kayak misalkan kita bisa konsisten untuk menjadi content creator, atau mungkin kita punya bisnis, atau mungkin kita punya hobi-hobi lain. Kita bisa secara konsisten melakukan itu karena kita tidak tahu nih dari berapa kali konsisten kita yang nantinya itu ternyata itu bisa menjadi peluang yang bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita ekspektasikan atau kita harapkan. Karena kalau menurut aku pribadi ya, segala hal di dunia ini itu memang perlu konsistensi untuk menjadi seseorang yang ahli. Termasuk bagaimana kita melatih hobi kita. Kita pasti perlu berlatih secara teratur dan terus-menerus agar kita bisa menghasilkan benefit atau hasil dari hobi kita. Atau kalau kita sedang cari pekerjaan, kita mungkin harus sekonsisten itu melamar pekerjaan dimanapun, karena kita tidak tahu di pekerjaan mana ternyata yang itu cocok untuk kita.
Dan ketika kita merasa progres kita lebih lambat dari orang, lebih baik kita melatih nih konsistensi kita. Kita bisa menunggu dengan konsisten di bidang yang lain, kita bisa menunggu konsisten di hobi kita, atau mungkin kita bisa konsisten di hal-hal yang serasa itu akan menjadi peluang. Jadi kita nggak bisa nih konsisten di satu jalan. Misalkan kita lagi melamar kerja dan kita konsisten banget untuk melamar itu. Tapi kita jadinya overthinking karena kita tidak tahu nih pekerjaan mana nih kok ternyata kok belum ada yang nerima kita. Ketika kita menunggu, lebih baik kita konsisten ke hobi kita. Mungkin misalnya kita lagi hobi bikin konten atau hobi yang lain-lain, akhirnya kita bisa disibukkan dengan sesuatu yang ternyata kita tidak tahu nih kalau ternyata peluang kita itu ada di sini. Mungkin bisa dipahami kali ya, intinya daripada kamu galau-galauan di kamar, lebih baik kita meningkatkan skill yang itu tadi, kesabaran, bagaimana kita melatih kecerdasan emosional kita untuk bisa teratur ke depan itu menghadapi hal-hal apapun. Akhirnya kita bisa menemukan problem solving yang gak bikin kita burnout atau overthinking. Yang kedua adalah kreativitas. Daripada kita merenungi atau sibuk galau di kamar tentang progres kita yang kita rasa lambat, lebih baik kita berusaha untuk menemukan solusi atau ide baru yang barangkali dari ide-ide kita ketika kita lagi gak ngapa-ngapain, itu ternyata kita bisa menemukan sesuatu hal yang baru yang nantinya itu menjadi peluang baru juga. Yang ketiga adalah konsistensi. Coba deh, kalau kita udah kreatif dan konsisten, kita tidak tahu keberapa kali nih yang akhirnya menjadi peluang kita yang ternyata justru ini adalah menjadi sesuatu yang besar buat kita, yang justru malah bisa lebih baik daripada ekspektasi kita sebelumnya. Tapi ada lagi nih, skill selanjutnya yang gak kalah penting. Selanjutnya adalah skill fleksibilitas. Jadi, seperti yang aku bilang di awal, kita gak bisa nih berpatokan hanya di satu jalan yang akhirnya bikin kita semakin overthinking. Karena kita tidak bisa mendikte hasil dan kita tidak akan tahu di hasil kedepannya akan gimana. At least daripada kita overthinking dengan satu hal yang kemudian kita menutup kemungkinan-kemungkinan hal lain, kita harus melatih diri kita untuk lebih fleksibel. Kita bisa memanfaatkan hal-hal lain atau memikirkan hal-hal lain yang tentu ternyata itu bisa menjadi solusi atau strategi baru untuk bisa melangkahkan diri kita ke proses yang lebih tinggi. Kayak misalkan kita lagi ngelamar di pekerjaan yang kita impikan nih. Ternyata dia itu hasilnya belum bisa ditebak atau mungkin gak ada hasilnya atau mungkin hasilnya itu lambat. At least daripada kita overthinking dengan hasil yang kita belum tentu tahu itu, lebih baik kita bisa lebih fleksibel dengan cara mungkin kita bisa membuka bisnis atau mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya itu juga menciptakan sebuah benefit. Karena kita tidak tahu nih, ternyata malah peluang itu nih yang akhirnya meningkatkan proses kita menjadi ke level yang selanjutnya. Tapi kalau kita bisa meningkatkan skill fleksibilitas ini, artinya otak kita kan secara otomatis ketika kita ada di suatu hal yang stuck di sini, kita bisa langsung beralih ke sesuatu hal yang baru untuk bisa kita manfaatkan peluangnya. Karena ketika kita punya skill fleksibilitas ini, maka kita akan selalu melihat sesuatu yang di depan kita itu peluang. Even ketika kita melihat kegagalan, berarti kita gak akan burnout atau overthinking dengan kegagalan itu. Tapi kita akan bisa selalu untuk melihat peluang lain atau strategi dan metode baru yang nantinya bisa kita terapkan. Dan skill yang selanjutnya adalah evaluasi. Bahkan banyak juga yang gagal karena orang itu gak peduli sama skill evaluasi ini. Karena evaluasi ini cenderung melawan ego ya, karena kita harus bisa berkaca, kita harus bisa melihat diri kita sendiri itu apa nih yang harus dibenahi. Dan dari sekian lama kita berproses, itu kayaknya apa sih yang perlu dievaluasi. Bisa jadi mungkin karena kita gak punya kesabaran yang tinggi, sehingga kita akan cenderung impulsif, atau mungkin kita cenderung untuk memutuskan keputusan yang sebenarnya itu tuh kurang valid. Atau mungkin karena selama ini kita kurang kreatif, dan mungkin selama ini kita kurang fleksibel nih untuk memanfaatkan sesuatu-sesuatu yang ada di sekitar kita. Atau mungkin ternyata selama ini kita kurang mengembangkan skill konsistensi. Yang mana kalau kita nggak konsisten, ya udah kita akan cenderung bermalas-malasan dan nantinya akan semakin bingung gitu ya untuk bagaimana melangkah ke depannya. Ketika kita sudah mengembangkan keempat skill tadi, maka yang terakhir adalah evaluasi. Apakah selama ini kita sudah mengembangkan skill-skill yang relevan dengan hal-hal yang kita cita-citakan, atau mungkin selama ini kita kurang berkaca ya tentang bagaimana kesalahan kita di masa lalu yang mungkin terus-terusan kita ulangi lagi. Jadi ketika kita merasa proses kita sedang melambat, mungkin kita bisa mengevaluasi ya, daripada kita merenung, daripada kita overthinking, lebih baik kita mengevaluasi ternyata selama ini kita salahnya apa sih. Mungkin selama ini kita kurang kreatif kalinya, dan akhirnya kita mungkin bisa mencoba untuk lebih kreatif lagi. Atau mungkin selama ini ternyata kita nggak se-fleksibel itu ya untuk menghadapi kehidupan, sehingga kita kurang nih menangkap peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Atau mungkin karena kita terlalu idealis dengan cita-cita kita yang sebenarnya ada potensi lain yang harus kita manfaatkan juga.
So, mungkin video ini akan bisa memberikan sedikit pencerahan atau insight baru ya, daripada kita disibukkan dengan overthinking. Lebih baik kita kembangkan skill-skill itu tadi, yang mana skill-skill itu tadi itu sangat bermanfaat banget untuk kualitas diri kita di masa depan. Karena selamanya kita akan terus menghadapi permasalahan yang itu juga membutuhkan problem solving yang bagus. So, kalau mungkin kamu punya pertanyaan tentang topik tertentu, bisa kamu komen di bawah. Dan aku akan sering bahas konten-konten tentang self-improvement dan hal-hal yang mungkin bisa menunjang kehidupan kita. Kalau kamu mau berkembang, kamu boleh subscribe channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!